mulai. Oke, anak-anak bagaimana hari kalian hari ini? Apakah senang? Sudah makan? Sudah. Tapi masih ada yang lemas-lemas di belakang kayaknya belum makan itu, yang jilbab hitam itu. Memang Oh, belum makan. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar terkait dengan Bapak Mimis. Apa sih Pak buku? Tidak punya kok. Oke anak-anak, di sini hari ini kita akan belajar tentang puisi. Sebelumnya siapa yang tahu tentang puisi? Angkat tangan. Yang tahu puisi? Saya tahu Pak. Apa itu puisi? Kita membaca di depan. Saya Pak. Oke, kepada Nurma silakan. Puisi itu karya sastra yang punya kata indah. Wah, oke, tepuk tangan kepada Nurma. Benar, puisi itu adalah karya sastra. Nah, karya sastra puisi itu mengutamakan keindahan kata kepadatan makna. Nah, oke. Nah, kita belajar ini, target saya belajar ini adalah supaya kalian yang awalnya belum dapat membaca puisi itu bisa membaca puisi, dan kalian bisa mengemukakan informasi tentang puisi serta bisa mempraktekkan puisi di depan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi dan nanti di akhir kita akan coba praktek. Satu orang akan membaca puisi di depan. Oke. Mungkin sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih kepada Nurma Dani, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen dulu satu-satu anak-anak. Mungkin ada yang punya pulpen lebih, Bapak kelupaan tadi bisa pinjam? Saya Pak. Pinjam ya, ada Isra. Yang Pak. Oke, kita absen. Mimi, Hadir Pak. Kasrida, Hadir Pak. Nurma, Hadir Pak. Isra, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. ya. Hadir Pak. Oh. Ade, Ade, Ade. Malah lagi baju next Pak. Lanjut tuh, yuk. Oke, sudah semua ya diabsen, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran itu mungkin ada baiknya murid-murid membaca bahan aja. Mungkin bisa bentuk dulu 2 kelompok karena ini terbatas. Kita langsung aja, ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke anak-anak, itu dibaca selama 15 menit, dibaca dan nanti saya akan tanya terkait dengan apa yang ada di dalam itu. Kalian baca. Paham anak-anak? Paham Pak. Oke, kita kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Puisi adalah karya sastra yang Baca tenang ya Nabila. Oke anak-anak, sudah 15 menit. Apa sudah paham yang dibaca? Anak-anak, Iya, sudah Pak. paham yang dibaca? Pak. Isra, silakan kamu dibacain. Katanya itu Bapak nih. Oke. Mana ditembak puisi deh Pak.
Nanti saya yang tunjuk. Random. Iya, Pak. Oke, sekarang saya akan menanyakan terkait materi itu. Sebelumnya di situ siapa yang membacakan langkah-langkah cara mendengarkan puisi? Di bagian atas baca langkah-langkah mendengarkan puisi satu orang. Nurma, silakan. Kita perhatikan dalam mendengarkan puisi itu ayat yang pertama menyimak pembacaan puisi secara lengkap atau utuh. Yang kedua ikut serta melibatkan daya hayat kita dalam isi puisi yang dibaca. Ketiga menemukan isi puisi yang dibaca serta tema, nada, rasa serta amanat atau pesan isi puisi. Yang keempat menimbulkan makna keseluruhan isi puisi sehingga kita dapat mengambil manfaat kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin kan di bahan ajar itu ada contoh puisi anak. Siapa yang mau baca di depan? Asli dan Oke, Nabila silakan. ini betul, Pak. Nabila silakan maju. Semangat Nabila. Iya, dia ini masih belajar. Jadi kalau salah maklumi saja dong. Nanti setelah kita belajar lebih lanjut terkait puisi ini, saya yakin anak-anak sekalian pasti akan bisa dan dengan lancar membaca puisi. Iya, Pak. Nabila silakan baca. Buku. Tiada hari tanpa buku. Ku baca setiap waktu. Karenamu, aku mendapat ilmu. Isi dunia pun aku tahu. Tanpamu, orang bisa buta. Karena tak pernah membaca. Yeay. Coba ulang. Ulang baca. Nabila. Buku. Tiada hari tanpa buku. Ku baca setiap waktu. Karenamu, aku mendapat ilmu. Isi dunia pun aku tahu. Tanpamu, orang bisa buta karena tak pernah membaca. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Yeay. Nabila, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sama-sama. Oke. Anak-anak tadi sudah mendengar puisi yang dibacakan oleh saudari Nabila. Sudah, Pak. Mungkin dari bacaan yang dibacakan anak-anak mungkin ada koreksi terkait puisi yang dibacakan oleh Nabila. Begitu lah, lanjut. Oke, mungkin dari anak-anak sekalian tadi kan masih materi aja dibaca. Mungkin dari kita sudah lihat juga contoh baca puisi yang masih awal. Menurut anak-anak sekalian dari bahan ajar itu apa yang masih salah dari pembacaan puisinya Nabila? Kayaknya di anu terlalu bebas-bebas, Pak. Oke, apa ada yang lain? Ada komentar lain anak-anak? Pendapat? Kurang menghayati, Pak. Oh betul sekali. Itu yang pertama itu kurang. Kurang. Itu yang pertama itu kurang menghayati. Kita harus membaca puisi itu, kita harus menghayati puisi. Mungkin anak-anak bisa lihat di bahan ajar itu di bagian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Coba perhatikan itu baik-baik. Di situ ada penghayatan, artinya memahami si puisi. Penghayatan disampaikan dengan perasaan sedih, semangat, senang, serta sebagainya. Kalau menurut anak-anak puisi tentang buku ini menggambarkan tentang perasaan apa? Buku ini, contoh puisi ini menggambarkan tentang suasana apa? Perasaan senang apa? Sedihkah, senangkah? Sedih, Pak. Sukacita. Beragam ya. Semangat, Pak. Sukacita. Semangat, sedih, Pak. Oke, yang jawab sedih itu masih salah karena ini puisi ini tentang sukacitanya dalam membaca buku. Jika kita perdalam lebih dari dalam terkait puisi ini.
Oke. Oh, oke, baik. Karena sudah ada beberapa yang paham terkait dengan selanjutnya itu kan sudah dibagi kelompoknya, kelompok depan dan kelompok belakang. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kalian kerjakan. Kerjakan apa, Pak? Ini kerjakan secara berkelompok. Itu kelas berapa? Ini kelompok ini. Apa yang berdoa sebelum mengajar di sini? Apa yang nomor 1 menurut? Yang dibaca tadi. Ada yang kurang dipahami? Ya. Oh, kurangnya. Puisi Taman Melayu bab ini mana? Nah, itu akan ada sesuatu nanti. Oh, baik Pak. Ingat perhatikan materinya. Di materi kan ada itu ciri-ciri puisi. Berarti kalau yang bukan puisi tinggal diputar balikan saja, kebalikan dari ciri-ciri puisi itu. Ingat ya anak-anak? Ngerti Pak. Yang lain? Iya, dengan Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Bagus selesai anak-anak. Sekarang siapkan lagi alat tulisnya. Mungkin lihat di soal itu ada puisi. Lihat kan? Ya, sudah lihat. Sudah dibaca? Sudah. Sekarang saya kasih pertanyaan terkait puisi di atas. Itu puisi di atas itu menggambarkan perasaan apa? Pak, Ya? pertanyaannya ditulis atau tidak? Tidak usah. Jawab aja, saya bertanya secara langsung saja. Oh, Jadi pahami memang puisi yang di atas itu. Nah, pertanyaan pertama, itu puisi dibaca dengan ekspresi apa? senang. Oke. Kelompok dua kan juga. Yang kalau kelompok dua? Senang. Oke. Itu saja dulu. Mungkin baru kita pakai baca puisi itu bergantian.
Satu orang dari kelompok depan, satu orang dari kelompok belakang. Baik, mungkin sebelum kita praktik baca puisinya secara langsung, kita memahami materi puisi, mungkin kelompok depan yang pertama bisa mempresentasikan hasil jawaban di depan. Silakan. Untuk Isra, Afrida dan juga Mimin silakan maju ke depan. Iya, Pak. Baik, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Hasrida. Saya Isra. Saya Mimin. Untuk puisinya jangan dulu dibaca, puisinya untuk pelatih sebentar, baca saja pertanyaan. Iya. Baca dengan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan ciri-ciri puisi anak yang kalian ketahui. Jadi, ciri-ciri puisi anak itu yang kami ketahui ada 4. Yang pertama, menceritakan tentang dunia anak-anak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kata-katanya ceria. Yang keempat, daya imajinasinya kuat. Oke, pertanyaan kedua bisa. Coba tuliskan perbedaan antara puisi dengan yang bukan puisi. Nah, kalau puisi itu terikat pada irama dan rima, terus struktur menit dan memiliki bahasa yang indah. Nah, kalau untuk yang bukan puisi itu dia fokusnya pada informasi yang disampaikan, terus strukturnya dia biasa, dan yang ketiga itu bahasanya lugas. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oke. Oke, itu Tepuk saja. tangan dulu untuk kelompok 1. Dulu untuk kelompok 2 silakan maju. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Sri Nur Madani dan teman-teman saya Nabila Restia. Saya Dewi Nurul Chandika. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari tugas edukasi yang pertama. Sebutkan ciri-ciri puisi anak yang kami ketahui. Yang kami ketahui itu ada 4. Yang pertama, bahasanya sederhana. Yang kedua, strukturnya juga sederhana. Yang ketiga, penyusunan kalimatnya konkret. Yang keempat, kalimatnya juga sesuai dengan puisi yang Lalu yang kedua, coba tuliskan perbedaan antara puisi dengan yang bukan puisi. Nah, yang pertama yang puisi itu pertama itu ada mengandung pesan, yang kedua itu berupa karya sastra, yang ketiga kata-katanya yang indah, yang keempat itu intonasinya jelas, dan yang kelima itu adalah penghayatan. Selanjutnya itu yang bukan puisi itu yang pertama tidak mengandung pesan, yang kedua itu ketika dibaca tidak perlu penghayatan, terus yang ketiga tidak memiliki baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, itu jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu sudah sangat baik dan sudah sangat benar. Walaupun berbeda, tapi mereka itu memiliki makna yang hampir mirip, tidak jauh-jauh beda. Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung saja praktek tentang puisinya. Apakah anak-anak sudah mengerti cara membaca puisi dengan baik dan benar setelah mengerjakan soal itu dan juga membaca bahan yang telah saya berikan. Mungkin kita satu orang saja ya, karena tadi contohnya Nabila sudah membawakannya. Mungkin kita tunjuk kelompok depan. Ingin silakan maju ke depan. Semangat. Prakteknya sebelum kita menentukan itu, kita praktek dulu membaca puisi tentang tugas yang saya berikan. Itu ada satu puisi diharuskan yang tidak pertanyaannya. Nah, itu untuk praktek kita untuk hari ini. Mungkin kepada saudari Hasrida, silakan maju ke depan. Yeay. Tepuk tangan.
indahku, bila kupandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan berseri-seri. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungamu ke segala penjuru. Sudah, Kak. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, Pak. Bagus. Yes. Untuk Afrida sudah agak baik dibanding yang pertama kali. Walau masih ada malu-malu di depan, mungkin masih malu-malu terhadap sama teman-temannya atau ada yang lain. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup, saya akan memberikan refleksi. Anak-anak, apakah bisa? Oke, mungkin ada sekalian untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih kurang dipahami? Paham, Pak. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang saya berikan tadi. Iya. Oke. Selesai. Oke, anak-anak, apa ada yang mau bertanya sebelum mengakhiri pembelajaran kita? Cara baca puisi, Pak. Oke, cara baca puisi itu seperti yang anak-anak praktekkan tadi itu sebenarnya sudah benar, sudah betul. Akan tetapi penghayatan serta kepercayaan diri anak-anak itu masih kurang. Jadi untuk membaca puisi itu penghayatannya harus kuat, serta kepercayaan dirinya saat di depan orang banyak itu harus puas sama keluarnya dengan penghayatannya supaya nantinya di depan dia tidak grogi dan tidak malu-malu. Oke, baik. Mungkin ada anak-anak sekalian yang bisa membantu saya menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Mimin mungkin bisa. Oke, terima kasih Pak. Jadi hari ini itu kita belajar tentang puisi. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, langkah-langkah mendengarkan puisi. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya memuat tentang sebuah karya sastra yang terikat pada irama dan rima. Nah, kemudian tadi juga sudah jawab soal terkait dengan ciri-ciri puisi. Nah, di mana ciri-ciri puisi anak itu yang pertama bahasanya lebih sederhana, lebih ceria, mengandung pembahasan terkait dengan dunia anak-anak. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan kepada Mimin. Oke, mungkin selanjutnya itu untuk pertemuan berikutnya itu kita akan langsung praktek membuat puisi. Jadi nanti akan saya bagikan itu satu kelompok itu 2 orang. Jadi 2 orang itu akan bekerja sama membuat satu puisi singkat sesuai dengan materi yang saya berikan tadi. Mungkin sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini kita lakukan ice breathing. Ayo semua anak-anak berdiri. Ini itu seperti 1 tambah 1 pelupa. Oke, semua begini. Itu musiknya Pak, ada musiknya. Bisa putar dulu musiknya. Ini. Punya itu boleh sih. Oke, begini lagunya. Oke, sudah mengerti anak-anak? Oke, kita coba lagi sekarang baru kita pulang. Oke, kita putar musiknya.
Oke, mulai. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin saudari ada bisa pimpin doanya. Saya. Oke, Mimin. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Mungkin untuk tugas yang tadi kita dibawa di depan semuanya. Oke Pak. Bukan kembali. Satu orang saja yang mau ke depan. Oke, baik, sekian kembali kita untuk pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kita akan pakai membuat puisi. Mungkin mereka belajar ini memang tentang membuat puisi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.